Ramai diperbincangkan publik mengenai pernyataan dari Ketua Gerindra Jakarta Timur yang ingin Pak Gubernur Anies Baswedan mundur dari jabatannya. Saya tidak akan membahas mengenai pernyataan Ketua Gerindra Jakarta Timur karena menurut saya itu adalah bagian internal dari Partai Gerindra. Yang ingin saya bahas pada hari ini adalah mengenai mekanisme pemberhentian gubernur. Pertama-tama kita bahas dulu substansinya, mengapa bisa keluar pernyataan seperti itu. Saya baca bahwa konteksnya adalah ketika Pak Anies meminta kepada pemerintah pusat untuk mengambil alih penanganan COVID-19 di Jakarta. Yang sudah saya bahas sebelumnya di video saya sebelumnya, bahwa kata ambil alih ini mengakibatkan banyak tafsiran di masyarakat. Banyak masyarakat yang berpikir bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyerah, sudah kecapean ya, lalu memberikan kewenangannya kepada pemerintah pusat untuk menangani kasus COVID-19 di Jakarta. Saya katakan bahwa lebih tepat kita menggunakan kata koordinasi. Koordinasi jauh lebih enak didengar dan juga lebih tepat maknanya. Mengapa? Karena ya tentunya kita sebagai sebuah negara kesatuan tentunya harus ada koordinasi antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Dalam hal penanganan COVID-19 tentunya perlu ada koordinasi. Mengapa? Karena ini adalah tugas yang berat. Tidak mungkin pemerintah daerah menghadapi suatu pandemi yang besar ini dengan sendirian. Jadi perlu ada koordinasi dengan pusat. Pusat juga harus memimpin perlawanan kita terhadap COVID-19 ini. Misalnya saja soal okupansi rumah sakit. Okupansi rumah sakit kita sekarang di Jakarta mencapai angka 87%. Ini angka yang sangat tinggi. Tentunya perlu juga koordinasi dengan pemerintah pusat agar pemerintah pusat bisa mengatur ritme dari okupansi rumah sakit kita se-Jabodetabek. Karena yang terkena COVID-19 itu tidak hanya warga DKI Jakarta tapi juga masyarakat yang tinggal di kota-kota di sekitar Jakarta seperti Depok, Tangerang, ya itu adalah kota-kota yang seringkali menjadi komuter. Mereka tinggal di Depok, di Tangerang, di Bekasi, kerja di Jakarta. Jadi penanganan pandemi COVID-19 ini harus dilihat dalam konteks yang luas, yaitu Jabodetabek, tidak hanya Jakarta saja. Nah, terlepas dari itu, yang menarik untuk dibahas adalah soal pemberhentian gubernur atau kepala daerah. Ya, kepala daerah dalam hal ini adalah gubernur, wakil gubernur, dan juga misalnya wali kota dan bupati. Tentunya sebagai pejabat publik dalam konteks eksekutif, selalu ada yang namanya mekanisme pemakzulan atau pemberhentian. Mengapa ini penting ada mekanisme seperti ini? Karena dalam sejarah mereka yang memiliki kekuatan eksekutif, yang memiliki kekuatan anggaran, dan memiliki kekuatan untuk mengeksekusi undang-undang dan program yang dibawa oleh pemerintah, selalu ada peluang yang namanya abuse of power. Maka ada pembatasan-pembatasan, mulai dari pembatasan periode, pembatasan berapa kali bisa maju sebagai calon presiden atau calon gubernur. Lalu ada mekanisme juga untuk melakukan pemberhentian dalam proses jabatan ketika masih menjabat. Nah, dalam hal ini pemberhentian gubernur dan wakil gubernur serta kepala-kepala daerah, wali kota dan bupati tentunya ada mekanismenya. Tidak mungkin kita memberhentikan pejabat publik tanpa ada mekanisme yang konstitusional dan jelas peraturan mainnya. Nah, sama seperti presiden, ya, di mana presiden ada mekanisme pemakzulan mulai dari DPR, lalu ke MK, lalu ke MPR,
Nah, untuk gubernur dan wakil gubernur dan kepala-kepala daerah tentu juga ada mekanismenya tersendiri. Nah, hal itu diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah yang ya, tahun 2014 dan juga tahun 2015. Dalam undang-undang ini diatur bahwa gubernur itu bisa berhenti karena 3 hal biasanya. Karena pertama tentunya karena misalnya meninggal dunia, kedua mengundurkan diri, ketiga diberhentikan. Tentunya kalau meninggal dunia pasti akan digantikan oleh wakilnya, lalu bisa juga mengundurkan diri, dan juga yang terakhir yang akan kita bahas sedikit adalah soal diberhentikan. Nah, diberhentikan ini ada yang mekanisme melalui DPRD pada awalnya. Jadi DPRD sebagai legislatif daerah itu biasanya yang memulai mosi atau topik mengenai pemakzulan. Biasanya dimulai melalui hak-hak DPRD seperti hak interpelasi dan juga hak angket yang bisa berujung pada pemakzulan. Kalau kita lihat kepala-kepala daerah lain kan sudah pernah ada yang direkomendasikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan pemberhentian. Jadi setelah proses di DPRD ini selesai, DPRD akan merekomendasikan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Kenapa harus melalui Kementerian Dalam Negeri? Menurut saya karena kita dalam konteks negara kesatuan. Pemerintah daerah adalah wakil dari pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat yang menjadi stakeholder utama dalam pemerintahan eksekutif. Pemerintah daerah sebagai bagian dari eksekutif, bagian dari wakil pemerintah pusat, wakil dari presiden. Wakil dari presiden tentunya dalam hal ini harus melalui pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri yang berfungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kepala-kepala daerah yang ada di Indonesia. Nah, mekanisme pemberhentian biasanya alasannya itu ya misalnya kepala daerah melakukan korupsi, lalu melakukan pelanggaran hukum yang berat, lalu DPRD melihat itu sebagai suatu hal yang tidak bisa diterima lagi, maka diusulkan untuk melakukan pemberhentian. Tapi tentunya hal ini bukan suatu hal yang mudah begitu saja ya, karena gubernur, kepala-kepala daerah itu dipilih rakyat secara langsung. Berbeda kalau kita waktu itu masih dipilih oleh anggota-anggota DPRD. Jadi waktu itu masih semi parlementer kalau saya bilang, di mana eksekutif itu dipilih oleh parlemen. Walaupun kita dalam sistem presidensial, tapi ada sifat-sifat parlementer. Ya, sifat paling dasar sistem parlementer itu kan eksekutifnya dipilih oleh parlemen. Walaupun perbedaannya adalah biasanya Perdana Menteri dalam sistem parlementer itu adalah anggota parlemen. Ya, mereka juga adalah bagian dari parlemen. Tapi di Indonesia memang ada kekhususan presidensial, presiden bukanlah anggota parlemen. Tapi dia bisa diberhentikan dan diangkat oleh parlemen. Nah, penting juga makanya kita ada yang namanya wakil. Nah, ada wakil presiden, ada wakil gubernur, ada wakil bupati, ada wakil wali kota. Penting karena mereka nanti berfungsi untuk menggantikan posisi presiden atau kepala daerah yang berhenti, gitu ya. Jadi kalau kita lihat protokoler, misalnya untuk presiden saja, biasanya presiden dan wakil presiden itu berbeda, mobilnya berbeda, pesawatnya berbeda. Jadi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak terkena kedua-duanya secara bersamaan. Nah, itu penting adanya wakil. Makanya waktu itu Jakarta tidak memiliki wakil kan, kurang lebih setahun. Itu dalam menurut saya cukup berbahaya. Lebih baik kita punya wakil pasti. Ya. Kalau di Amerika Serikat wakil presiden itu tidak melalui yang menjadi fokus utama adalah presidennya gitu. Kalau di Indonesia kan kita memilih wakil presiden dan presiden sekaligus di kotak suara. Kalau di Amerika Serikat kita memilih lebih fokus kepada presidennya gitu. Berbeda, ada sedikit perbedaan. Jadi posisi wakil di Indonesia ini jauh lebih kuat sebenarnya.
Karena tidak bisa digantikan begitu saja gitu. Misalnya presiden di tengah jalan tidak suka nih dengan wakilnya, maka tidak mungkin kita dilakukan penggantian karena wakilnya pun dipilih langsung oleh masyarakat, dipilih langsung oleh warga Indonesia. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, sedikit bercerita mengenai mekanisme pemberhentian kepala daerah dan juga pemberhentian presiden. Itu adalah suatu mekanisme konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga diatur dalam undang-undang agar kita bisa pelajari lebih lanjut. Mungkin teman-teman kalau misalnya ingin tahu lebih detail lagi bisa cek Undang-Undang Pemerintah Daerah tahun 2014, tahun 2015 yang mengatur secara detail mengenai mekanisme pemberhentian kepala daerah. Sekian dari saya, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini. Terima kasih.